didapatkan, tapi ternyata jumpstyle kali ini udah harus ditumbangkan. Ke area jungle-nya. Lihat bakal ada perebutan Little Wonder diamankan oleh seorang Farway. Itu karena seorang Jumpstyle mencoba didapatkan, tapi ternyata Jumpstyle kali ini udah harus ditumbangkan. Lihat Lilia was a little girl yang sudah kubilang dia masuk ke dalam, dia sulit banget untuk bergerak. Banyak crowd control dan bahkan damage paranoid yang tidak bisa dibendung, Bude Monster. Itu dia awal yang kurang baik tentunya untuk Jumpstyle sebagai jungler, harus tumbang terlebih dahulu. Dan kita ngeliat Upatsi di area top lane sama Yunsi. Seru banget nih kayaknya berdua. Yunsi begitu low dan surprise Upatsi muncul dari area Bush. Ini tadi diduga oleh Yunsi dan pergerakan yang sangat gegabah sih dari Yunsi-nya. Terlalu percaya diri berada di area lane padahal HP-nya tuh low banget. Wow, kita lihat juga. Jangan lupa ini ada fun fact di mana Alien menjadi XP laner dengan average skill terbesar ya ini 3.0. Average skill yang dimana perolehan Alien berada di atas dari Edward loh. Dari Blacklist yang hanya dengan 1,67 Wawa. Iya, nih Alien berarti bahwa dia sering untuk selalu bisa memenangkan fight demi fightnya dan bahkan bisa secure kill point-nya. Jadi lebih ke arah apa ya, fighter yang memang bisa team fight. Inisiasinya bagus, kebelah semuanya jadi dua. Oke. Satu untuk CCTV-nya Bude by Galaxy Samsung A52s 5G udah terbuka dan udah ada Pak Kuito bersama dengan seorang Kagura yang akan menghentikan pergerakan dari tim Battle menuju ke arah Turtle sepertinya. Oh lala, tergerak semua dari kedua tim menuju ke area Turtle. Yang pertama akan sangat mempengaruhi tentunya untuk network, tapi Red Canids dan juga Battle mereka nggak mau gegabah, perlahan dulu melihat posisi dari kedua tim berada di mana. Lihat kayak udah deket-deket kan, tapi mereka nggak mau memulai. Mereka mau mencoba melawan pick up terlebih dahulu, maju ke area depan. Luna dan juga Frost memilih untuk mundur dan belum ada gesekan yang terlalu berarti dari kedua tim. Lilianya sih sakit banget ya sejujurnya ya. Di early game kali ini aja udah lumayan sakit, tapi lihat ternyata ada Luna di sana mencoba untuk mengganggu seorang Yunsi dan Yunsi masih ada flicker ke arah depan. Satu retribusi dikeluarkan dan harusnya tumbang. Dengan retribusi damage per second bakal ditukar dengan satu buat turtle di bottom lane yang diamankan oleh tim Bedel. Berhasil mendapatkan satu buah hadiah oleh-oleh ketika Yunsi tumbang. Setidaknya at least mereka berhasil mendapatkan turtle dan goldnya masih bisa mengungguli dari segi tim Red Canids. Ada trade yang terjadi, tapi apakah trade itu cukup menguntungkan sebuah pihak, Om? Gold lane-nya sih yang memang bisa menang dari tadi. Oke, tapi sebelum itu kita bakal lihat tim fight dari Asmo depan sana seorang diri tadi menemani dan lihat Dominant Blast ke arah belakang tercancel begitu saja, tumbang terlebih dahulu. Sepertinya para pemain dari tim Red Canids mereka benar-benar fokus terhadap seorang Clean yang berada di arah gold lane, tidak dikasih nafas sama sekali karena mereka tahu asuransi lead game dari Bedel ada di arah Clean, Bude Monster. Ya, mereka ngasih pressure objektif yang sangat baik, nggak dikasih nafas sama sekali. Yunsi-nya, teman-temannya pun harus membantu ke area top lane setelah outernya hilang. Red Canids semakin bebas untuk masuk ke area jungle dari area top lane, ya bisa berfokus ke area lain juga nih. Sekarang kita bisa melihat dari replaynya pula yang terjadi. Ya, sini replay oleh Samsung Galaxy A series di mana di topnya ini Upatizi. Dia udah dapetin cukup banyak gold sebenarnya. Outer shield-nya dapat. Terus juga dia dapetin 1v1-nya tadi. Dia menang level, dia menang gold dan sudah ada rotasi juga dilakukan oleh Red Canids. Mereka cukup unggul aku bisa bilang untuk di awal-awal phase-nya nih untuk 5 menit pertama. Oke. Mereka udah ngedapetin point kill, udah ngedapetin network yang lebih banyak pula, objektifnya juga mereka tepat sekali. Dan setelah mendapatkan top lane-nya, mereka sekarang bisa kayak berfokus berotasi ke area mid lane-nya, Paranoid dengan Lilia yang dimiliki di area tengah. Sabar-sabar terus-terusan, tapi pergerakan ternyata lebih berfokus ke area bottom lane-nya. Oke, tapi ternyata di sini dari seorang Jumpstyle, lihat one man situation dengan seorang Fairway. Langsung ada satu momentum position ke arah depan, masih coba dihindari tapi ternyata nggak bisa, kabur lagi. Skill ke depan, Jumpstyle di cover dengan satu buah guiding win, membuat 1 poin terhadap seorang Lancelot. Fairway tertinggal dan hilang. Bahkan pertukaran rotasi dilakukan dengan adanya Upatezi yang memiliki keunggulan gold dan juga level dibandingkan seorang Yunsi. Ini membuat mereka langsung berhasil mencoba untuk mendapatkan satu buah turret dari bottom lane dan tidak berhasil. Sayang sekali. Ya, di area bottom lane Dominant Blast juga udah dibuka tanpa adanya combo dengan flicker yang masih cooldown. Sehingga Dominant Blast nggak ada, ini menjadi sebuah kuncian penting untuk Red Canids kalau mereka mau ngegeradak ke area bottom lane-nya. Gak ada sisi yang dimiliki oleh Lolita, lalu clean-nya juga balik. Tadi kena splash damage aja udah langsung meriang.
dia recall pulang. Red Canids akan berfokus ke area bottom lane, mencoba untuk mengamankan satu turret di area bawah. Upatsi tak ada yang mengganggu, Yunsi sedikit terlambat dan hanya bisa berpasrah. Sedangkan teman-teman dari Battle mereka berfokus terhadap Turtle, tapi Turtle-nya berhasil diamankan. Red Canids gagal untuk melakukan kontes, tapi di area belakang Luna tertinggal seorang diri, tak ada yang bisa membantu. Dan inilah dia tim Battle masih memegang kendali walaupun satu persatu turret mereka dihilangkan. Luna, what are you doing? Seorang diri kali ini tak ada follow up sama sekali. Di posisi yang sedang berada di kemenangan kali ini, itu adalah hal yang bukan cukup baik. Kenapa Bude Monster lama-lama dapetin poin kill 1, 2, 3 itu bisa membuat tim dari Battle itu udah agak lebih stabil lagi. Tapi ternyata flicker di saat yang tepat. What a moment from Upatizi. Tapi Upatizi udah tidak punya lagi flicker. Upatizi di area bottom lane mereka tersisa seorang diri. Padahal kita lihat tidak ada sama sekali Red Canids yang bisa mengcover. Dan untungnya minion masih jauh. Kiranya untuk kali ini Brody pengen one by one situation, tapi ternyata 2 versus 2. Jumpstyle telah membuka vision dan rumputnya sudah clear untuk di menit yang ke-6. Ya, udah disapu, terbuka sudah dan maju ke area depan. Guiding point Luna ke area lini belakang Paranoid menjadi sasaran utama, tapi Black Shoes mengamankan dirinya kan tidak bisa. Kembali ke area belakang dan ditangkap oleh teman-teman dari Red Canids. Tak bisa menyelamatkan diri, Purify digunakan, Black Shoes digunakan, tapi tim Battle pun gak bisa untuk mengkontes, gak bisa untuk melakukan counter apa yang dilakukan oleh Red Canids kali ini. Mereka terus-menerus mengganggu Battle dengan sangat kuat. Upatizinya tebel banget ya. Karena dia punya Dreadnought Armor. Iya, Dia udah makanya. jadi Dreadnought tadi. VOD langsung Dreadnought. Jadi dia sangat respect terhadap physical damage dari Battle. Oke, tapi lihat Anjir. di sana dari seorang alien hanya untuk bisa mengusir mundur dan Lilianya yang harus dijaga untuk kali ini. Yunsi, dia agak sedikit tertinggal dari seorang Upatizi dan bahkan dengan ada Dreadnought Armor memiliki satu buah keuntungan dari segi durability. Tapi Jumpstart, Dominant Blast, coba menuju ke arah belakang dan ternyata tidak berhasil mendapatkan siapapun. Masih ada satu buah Black Shoes dan Jumpstart mencoba dijemput. Satu hit dari seorang Unisi, tapi ternyata lihat dia harus sedikit tertambak tembok. Kejedot begitu saja Bude. Dan untungnya tidak ada follow up dari tim Red Canids. Saat tumbang Karina, mereka muncul Turtle yang berikutnya. Yap, baik Samsung Galaxy A52s 5G sudah hadir, tapi tim Red Canids dan juga Battle kayaknya mereka bakal fokus untuk melakukan pick off lagi karena ini udah ketemu nih di area tengah. Yuzhong bersembunyi di dalam push dan konsil dikeluarkan. Asmo menuju ke area depan, Paranoid sudah terbuka, tapi teman-teman dari Red Canids pun posisinya masih bisa untuk dihalau. Black Dragon Form dikeluarkan menuju ke area tengah. Luna berada di area depan menghentikan pergerakan, tapi Turtle diamankan oleh tim Battle, sedangkan Alien sesudahnya semua member dari tim Red Canids. Sayangnya Asmo pun harus tumbang di area belakang. Tonros dikeluarkan, tapi Faraway harus kabur jauh-jauh karena Red Canids sekarang masih berlima menuju ke area turret di area tengah. Oke, Alien versus everybody. Tadi tidak ada yang bisa sama sekali yang menjemput dia. Bahkan Alien seorang diri dan harus hilang. Bahkan Upatizinya sebenarnya tadi dapat Bude. Tapi dia harus flicker ke arah belakang. Dia kabur, dia capcus. Dan Battle kehilangan 2 timnya yang membuat mereka harus mundur tarik ulur lagi. Tidak bisa terlalu memaksakan keadaan. Brody benar-benar menjadi salah satu tulang punggung keluarga untuk kali ini. Ya, bahkan Brody-nya udah menjadikan ya Dreadnought ke arah Antiquiras dan ini bisa mengarah ke Malphite Roar juga untuk next item bagi Upatizi dari Bedel. Ini Faraway masih tertinggal. The Endless Battle adalah target item selanjutnya untuk dia dibandingkan dengan Jumpstyle. Sudah mulai mengarah ke item-item defense semuanya. Dan Udah mereka juga susah sih dari tadi Lolitanya kayak mau buka 16 Iya. dihindar terus-terusan. dan Yunsi yang menurutku ini kehilangan momen tadi ketika dia harus kalah 1v1 di top lane dan itu ke snowball. Balik lagi. Battle kali ini yang terkena snowball. Oke, tapi kayaknya dia harus main boost sih. Kalau menurut aku ya. Dari tim Battle ini harus main boost. Mereka tidak boleh terlalu memaksakan. Lihat dengan posisi kalah aja, Yunsi damage-nya udah berasa banget terhadap seorang Luna. Bayangkan ini mereka bisa tahan sampai menuju ke arah late game itu akan sedikit berbeda. Tapi di Red Canids inilah yang harus mereka pertahankan. Jangan sampai seorang Paranoidnya ini dilepas. Clean-nya bisa terlihat, tapi kalau Paranoid bakal sulit banget. Apalagi udah ada Black Shoes yang selalu menyelamatkan dari seorang Paranoid itu sendiri. Yap, dan keduanya masih berporos nih di area tengah. Gak ada yang mau kehilangan turret di area mid lane. Karena ketika turret di area tengah udah hancur, posisinya akan semakin terhimpit. Tim lawan akan semakin mudah masuk ke area jungle, tapi Tornros dikeluarkan. Faraway, Phantom Execution menuju ke area Jumpstyle menjadi sasaran utama. Masih bisa selamat, masih bisa kabur, tapi Phenomenon Blast menutup Jumpstyle
Jumpstyle dan damage dari Yunsi bisa menutupnya di area belakang. Coba untuk dilawan dari Luna. Seorang diri. Memang banyak banget yang low. Tapi ini dibalas lagi counter attack yang dilakukan. Menuju ke area belakang. Masih bisa mengeluarkan kontrolnya dan selamat Akashi. Positionnya langsung dimakan oleh tim Bedel. Almost is never enough. Far away hampir saja ditumbangin, tapi lihat di sana Paranoid udah nggak punya Black Juice. Baru ada lagi Black Juice-nya. Sepatunya mana sih? Belum. Oh, itu udah. di belakang. Soalnya ini hijau tapi nggak ada Black Juice-nya. Sembunyi di rumput tadi dia ya. Dan ya ini dia untuk instant replay oleh Samsung Galaxy A52s 5G. Di mana fight-nya yang terjadi tadi, Yunsi selamat untuk kembali ke belakang. Dan pertukaran karena adanya Kagura. Burst damage dari Kagura ya, damage-nya pas banget dari Frost tadi. Yes. Bahkan lihat dari far away kali ini dia dengan sabar, tidak mau terlalu terburu-buru, tapi inceran dari seorang alien ini benar-benar baik banget. Dia ngincar selalu dapat, tinggal di follow up aja problemnya. Dan lihat damage yang diberikan. Satu buah quick draw, bar. Langsung seperempat darah yang hilang. Dan di arah top lane sekalipun, satu turret tidak bisa dibendung oleh tim dari Red Canids pun ini masih benar-benar berdiri kokoh Bude. Belum disentuh Samsung. Ya, Pak, mungkin ini akan menjadi perebutan Lord juga bagi keduanya menunggu menit 12 kalian nyari-nyari pick off. Karena kalau 5 lawan 5 tentu beresiko sangat besar bagi keduanya. Jadi siapapun tim yang bisa nge-pick off terlebih dahulu, kesempatan untuk mendapatkan Lord itu terbuka lebar. Nggak bisa lagi sih ngincar jump style kayak tadi lagi. Dia udah punya anti clearance. Dia udah bakal tebal banget topeng Siapa lawan. dong sekarang? Brody. Ah. Even dia punya sebuah anti clearance sekalipun, dia tidak punya immune. Harusnya sih. Tidak punya immune. Ya mungkin ada Guiding Wind. Dan kalau misalnya mereka takut akan seorang Guiding Wind, ya langsung aja. Lunanya aja dipok lagi kayak tadi. Tuh lihat, pok lagi sampai sekarat baru paksa team fight. Itu mungkin jadi salah satu hal yang bisa diperhatikan. Dan lihat, udah ada Upatesi satu buah Petrify dan bahkan hilang begitu saja. Baru dibilang, apakah mereka mendengar saya? Tentu tidak. Karena para pemain dari tim Bedel mereka berada di Singapura dan para pemain dari tim Red Canids pun juga. Betul. Dan emang kayak tanpa kesadaran mungkin ya dari Upatsi sendiri, dia muncul di area mapnya. Dan teman-teman sekarang tinggal berempat dari Red Canids di area mid lane. Luna dalam bahaya, mencoba untuk kabur. Tapi Phantom Execute sudah dikeluarkan. Tonros Dominion Blast mengunci pergerakan dari seorang Luna. Ditutup dengan sangat baik oleh Paranoid. Tapi Alien juga udah cukup low, memilih untuk kembali saja. Black Dragon Bomb belum dikeluarkan. Dan sekarang Bedel, mereka punya kesempatan yang besar untuk mengamankan Lord atau mendapatkan kill lainnya. Lihat damage-nya ke jump style. Ditahan Bude. Itu harusnya sih Lancel juga udah punya endless. Itu tapi ternyata damage dari para pemain tim Bedel terhadap jump style itu sepertinya masih bisa ditahan mampu. Dan kalau mereka memaksa ke arah Lord, ini bakal menjadi rugi. Karena mereka sudah ada Luna lagi untuk tim Red Canids. Sakit banget. Iya, begitu sakitnya burst damage yang dimiliki oleh tim Red Canids, apalagi Frost dia sampai keluar execute-nya juga. Dan far away nyaris saja dia tumbang. Dan sekarang kembali lagi Red Canids bersama tim Bedel. Ini dua-duanya sama-sama ngotot nih di area Lord Pit-nya. Mereka mempertahankan posisi, coba untuk memenangkan dari segi laning phase-nya terlebih dahulu. Di area mid lane di-push, tapi Bedel mendefense turret mid lane dengan sangat kuat. Wow, anti keras lagi dan lagi damage mencoba dibendung, tapi nampaknya para pemain dari tim Bedel mereka harus respect juga terhadap damage seorang Kagura yang dari tadi bisa benar-benar memberikan pressure tekanan. Tiba-tiba langsung ada satu bubble yang transfer bicara Upatesi. Buat berhasil diamankan, menuju orang Luna tapi lantau mainan flash berhasil mendapatkan satu. Justin menuju ke belakang, mencoba di cover seorang Paranoid. Akashi bakal coba untuk menjadi ninja dengan tinjuan, tapi ternyata chapter didapatkan. Asmo satu buah Tonapan Memory menghilangkan seorang Asmo bersama dengan seorang double kill from Karina. Awal yang sangat baik tentunya untuk Red Canids untuk menghalau pressure dari Bedel. Dengan adanya Lord akan di-cut begitu saja karena Lord dia ada di area top lane. Upatsi sudah siap dan ini nggak akan bisa jauh-jauh sih dari mid lane-nya. Dari sisi tengah, dari sisi river, Lord akan dihentiin gitu aja. Lord diberhentiin pergerakannya. Ada yang cover pun tidak ada. Damage-nya udah terlalu besar dari seorang Upatesi. Dan di sisi lain Super Minion-nya ini tidak ada bisa mendorong. Kalau bisa kita ambil kesimpulan Opung, ini kayaknya yang rugi malah Bedel yang ngedapetin Lord. Iya, harusnya. Iya sih. Nggak bisa ngapain juga. Karena sebenarnya Bedel mereka lagi main dari behind kan. Mereka tertinggal dari Brody-nya sendiri. Mereka
dengan adanya Lord tadi sebenarnya mereka itu bisa nge-buying sedikit waktu lah untuk bisa menyelesaikan next itemnya. Dari segi point kill gak terlalu jauh juga. Dari segi item kalau kita lihat ini true damage-nya udah diamankan oleh Jamstyle. Lebih akan memilih untuk melakukan full item defense. Dan true damage seharusnya dimainkan oleh Battle. Yunshi, Endless, Thunderbelt. Demikian juga dengan Farway. Udah punya Endless, jadi seharusnya ini sudah cukup oke bagi Battle untuk bisa melakukan fight terhadap Red Canids. Oke, di arah mid, mereka bakal coba untuk take care. Mereka bakal maksa Karani turret. Tapi dari dua belah tim mereka benar-benar tidak akan melepaskan sedikit pun mid turret dari kedua belah pihak. Dan minion di arah bottom lane terbuka seorang diri. Tidak ada yang bisa mengcover, ini harus diperhatikan. Karena laning phase seperti ini yang bisa menjadi titik celah kecil untuk permainan dari tim Bedel. Ya, memasuki menit yang ke-16, kita ngelihat kalau ternyata keduanya benar-benar punya kedudukan yang setara dari segi net worth-nya. Benar-benar nggak beda jauh, cuma 150 perak. Tapi kalau kita lihat dari Red Canids, mereka memegang dari segi objektifnya. Mereka bisa menguasai map dengan sangat baik, tapi Bedel mereka berkerumun terus-terusan mencoba untuk mempertahankan mid lane-nya dengan sangat kuat. Wow, Yunshi masih mencari celah untuk farming, mencoba mencari celah atas ketertinggalan yang dia miliki. Kayak dari itemnya sih dia menuju ke arah satu buah Malefic dan juga satu buah Athena mungkin ya. Athena Shield untuk seorang Frost dan juga Jumpstyle. Dan lihat di tengah sana, Yunshi seorang diri ini kalau misal dia dipaksa tumbang Yunshi dan juga hilang satu buah ini turret nomor 1 di mid. Ini rugi banget sih udah Musa. Ya itu dia. Ini bisa jadi kerugian besar karena keduanya harus sabar-sabar mungkin sampai 1 menit ke depan dengan adanya Lord. Atau sebelum Lord hadir mereka harus bisa untuk ngelakuin pick off. Oh, alright. Kalau begitu para pemain dari tim Bedel lihat mereka ada yang terbuka sedikit posisinya, tapi Jumpstyle harus sadar dia nggak mungkin sendiri. Selalu ada orang di belakang sana untuk mengawal pergerakan dari seorang Farway. Rose di depan sana bisa membuka vision, tapi lihat damage diberikan terlalu sakit. Ini menjadi pertahanan untuk menjadi seorang Farway. Masih coba dipanggil dengan satu buah Guiding Wind dan ternyata Lament Flash berhasil meninggalkan Kagura. Luna di depan sana seorang diri tidak ada berdua dan bahkan 2 versus everybody. Double kill, looking for triple kill. Akashi sedikit terlambat untuk membantu dengan pergerakan dari sebuah knockout strike-nya. Ini akan menjadi bencana untuk tim Red Canids Monster. Tiba-tiba saja Bedel memegang kendali dan sekarang mereka akan langsung ngegeradak ke area mid lane-nya. Bagi dari depan, dan tidak kena siapa-siapa. Tapi teman-teman dari Bedel masih bersikeras untuk memenangkan war ini. Tertangkap dan tersisa 2 member dari tim Red Canids saja. Kesempatan untuk Bedel memberikan pressure besar, apalagi Lord baru aja muncul, harus bisa dimaksimalkan dengan adanya Lord yang kedua. Lord yang kedua. Lord kedua berhasil diamankan dengan cepat. Ada Clean, ada seorang Lancelot. Ini ada Paranoid juga di sana. Dan bahkan Alien sama Farway langsung loh Malefic Roar dua-duanya. Di saat yang tepat. Malefic dan juga Athena seperti yang udah aku duga. Oh wow, terjadi titik balik untuk tim Bedel kali ini. Iya, titik balik dimana Frost berusaha untuk mengagetkan sih. Tapi aku nggak melihat adanya yang overturn yang dilakukan oleh dia tadi. Dan itu ngebuat miss semuanya. Frostnya terpental ke bagian atas dan dikejar oleh pemain-pemain dari Bedel. Dan Bedel dengan mendapatkan Lord yang kedua ini mereka akan mendapatkan at least ya semua auto turret yang dimiliki oleh Red Canids. Lord jalan ke atas, Yuzongnya ke bawah, dan ada 3 member dari tim Bedel ke area tengah. Karena tengahnya udah bersih, mereka bisa ke atas, bisa ke bawah. Banyak banget opsi yang bisa dilakukan oleh tim Bedel. Bara bottom lane, Alien dan juga Paranoid saja cukup untuk menanggulangi 3 member dari tim Red Canids. Memecah konsentrasi dari tim Red Canids untuk mendefense yang mana karena 3-3-nya di-push terus-terusan. Lord bertugas ke area top lane, disusul pula kali ini tim Bedel coba untuk melawan tim fight di area bawahnya, di area Jumpstyle. Akankah terperangkap karena sekarang Luna yang tertinggal di area belakang. Immortality masih ada, masih bisa ditahan, belum ada yang tumbang sama sekali. Tapi yang overturn nggak ada siapapun di depan sana. Farway, what are you doing? Di shutdown begitu saja. Langsung dengan execute berhasil memberikan permainan yang luar biasa dari Frost. Langsung membekukan pergerakan dari Farway. Shutdown didapatkan. Ini bisa menjadi nafas sedikit saja celah dari Red Canids. Mereka langsung bisa bangkit loh Bude. Itu dia. Ketika mereka terlalu overconfident atau tidak menghitung dari kemungkinan-kemungkinan yang ada ketika mereka masuk memaksa ke area top lane, bahkan inhibitor pun nggak pecah, padahal Lord itu masih berdiri teguh loh di area atas.
Tapi sayangnya defense yang sangat kuat dari Red Canids membuat Battle harus mundur dan mencoba untuk melakukan counter lagi dari Red Canids. Begitu banyak yang low, mereka mau war lagi terjadi, tapi Akashi memilih untuk maju mundur. Luna pun demikian, Battle pun harus menahan ini. Wow, mereka harus ingatin udah menit yang ke-20. Siapapun yang tumbang ini bakal cukup lama untuk kembali lagi ke Land of Dawn. Dan dengan gold yang dimiliki Battle, untungnya Battle dengan adanya Lord tadi, mereka mendapatkan 6 turret. Unggul 2 turret bukan menjadi hal yang cukup baik di menit ke-20. Ya, dan item build-nya sendiri ya. Udah ada 2 Immortal, 3 bahkan dipegang oleh Red Canids dan 2 baru untuk Battle. Karena kita tahu di atas menit yang ke-20 respawn time akan sangat lama sekali dan mereka akan butuh untuk adanya Immortal juga. Dengan posisi ekonomi seperti ini, kedua tim mereka udah punya item yang dibutuhkan. Sekarang tinggal bagaimana untuk mengeksekusi, karena ketika tadi Battle coba untuk naik ke atas, 3 lane yang dipost tidak terlalu rapi, tidak masuk secara bersama dan masih bisa dihadang oleh Red Canids. Dan mereka juga masih punya Kagura di sini, jadi harus berhati-hati dengan adanya Kagura. Jangan sampai tertangkap di bagian tengah dari payung dengan umbrellanya. Wah, ini si alien namanya salah masuk kandang, lihat masuk ke arah turret, tapi lihat di sisi lain informasi telah diberikan terlalu banyak pemain dari tim Red Canids berhasil mendapatkan 1 buah Yuzong. Apakah ini akan menjadi 1 buah poin yang mahal, Opung Wawa? Menurutku mahal banget ya, karena mereka menukarkan 1 buah objektif dengan adanya 1 hero aja. Hero tersebut bisa respawn, tapi inhibitor yang hilang itu nggak bakal bisa respon lagi. Oh, nggak bisa ya Om ya? Nggak bisa kalau dong. dibangun, manggil Ada gak ya? manggil Bapak Kuli dulu gitu. Ada hero baru gak nanti bisa bangun-bangun bener kembali juga gitu ya, ya? seru kayaknya. Tapi emang ini kesabaran yang diberikan oleh keduanya sama-sama nge-mirroring sebenarnya. Tadi kayak dua-duanya sembunyi di dalam bush kedua tim ini. Tapi pertukarannya ternyata lebih diuntungkan kepada tim Battle karena ngedapetin 1 inhibitor ya Om. Dan apalagi setelah Red Canids mendapatkan point kill, mereka nggak bisa ngedapetin objektif lainnya. Ya udah, cuma pick off aja. Cuman pick off, harus recall, hilang inhibitor. Ya memang ini posisi dari Lordnya sedang dipegang oleh Red Canids. Tapi kita tahu Alien sebentar lagi akan respawn dan akan bisa join ke sini. Jadi nggak ada masalah untuk Battle, tinggal eksekusi. Ini masalah eksekusi saja untuk Red ataupun Battle. Ini cepet banget juga sih. Lord masih separuh SP tapi sudah ditinggalkan Paranoid di belakang. Black Juice dikeluarkan, mencoba untuk melarikan diri. Tapi Dominant Blast terlalu terlambat, tidak bisa untuk menyelamatkan Paranoid. Walaupun Purify sudah digunakan, kali ini Farway juga sangat-sangat low. Mencoba untuk mendapatkan poin kill atas Jumpstyle, Immortality-nya pecah. Dan Farway masih bisa selamat. Ternyata Red Canids berhasil mempanis Paranoid, tapi Lord berhasil di-delay oleh tim Battle. Wow, ini mereka berhasil membuat 1 buah Bapak Lord yang kembali lagi ke pitnya. Tapi lihat Battle yang mereka kehilangan 1 buah poin. Tapi ternyata malah mereka yang memasakkan tim. Tidak apa yang terjadi, Kagura sudah hilang. Sehingga ke belakang. Jumpstyle tertangkap di depan sana. Masih sangat transform dan bakal hilang begitu saja. Yudis. Double kill. Looking for triple kill. Tapi ternyata di sisi lain para pemain dari tim Battle mereka kehilangan 3. Lihat base-nya. Super Minion mencoba untuk mencari titik celah kemenangan dan masih belum berhasil. Cukup sulit tentunya untuk tim Battle menahan, apalagi untuk mencari celahnya tadi. Kita pikir kayak Frost, oh my god, what happened? Frost maju ke area depan, tapi rupanya dari tim Battle mereka nggak bisa untuk mengkontes lagi. Farway kali ini di area tengah, coba untuk membersihkan ke clearing minion. Dan Lord lagi-lagi akan menjadi saksi peperangan dari kedua tim. Sama-sama kehilangan 2. 3 lawan 3, nggak akan ada yang berani juga untuk masuk ke dalam Lord. Apalagi tim Battle harus memperhatikan wave minionnya. Mereka nggak mau ada celah untuk tim Red Canids nge-split pusin mereka. Setiap wave yang melewati river akan disapu, akan di-manage lagi. Perlahan tapi pasti. Dan begitu pula sekarang tim Red Canids yang harus memperhatiin top lane-nya. Jangan sampai kayak tadi lagi tuh, minionnya masuk, bikin dak-dik-dukser. Dia berani banget Bude, mereka berempat loh Pung. Mereka yang mancing ribut. Itu dia. Gila, dan bahkan tidak ada magical damage dari para pemain dari tim Battle untuk melindungi mereka dari seorang Karina Kadie. Ini lihat, dari CCTV drone kita melihat para pemain dari tim Battle mereka berkumpul. Akashi masih coba untuk mendorong sedikit demi sedikit. Bakal coba difokuskan untuk 1 buah minionnya. Dan jangan sampai minion dari tim Battle ini lagi-lagi menusuk ke arah base dari tim Red Canids. Karena lihat di arah bottom lane, itu beberapa minion sudah berkumpul, udah ke-stuck di sana. Dan bisa saja kalau Battle kalah, tim fight ini akan menjadi titik celah besar
untuk base atau ke inhibitornya. Ini penentuan sih kalau fight ini sampai memakan banyak korban. Ya bisa dibilang ya itu hasilnya nggak sih? Oke, berarti Kazue lebih ngeri lagi ya, Bung ya? Lancelotnya berarti ya? Lancelotnya betul. Yang pemain penggantinya aja seperti ini. Iya, pemain penggantinya. Apalagi yang bener-bener junglernya. Yang beneran junglernya yang selalu menjadi pemain utama dari si Bedel itu sendiri, Pung. Key playernya ya. Iya, key playernya. Gimana menurut Opung? Ya, itu udah pasti sih tuh. Kita udah harus setuju dengan statement semacam itu. Tapi ini kalau kita lihat Red Canids mereka udah mulai berusaha untuk men-take over, untuk mengambil ahli Lord yang ketiga karena mereka belum dapetin Lord sama sekali. Jadi Yuzong ini juga kalau mau all in ya sekarang, mumpung Yuzongnya lagi ada di bottom lane. Jauh. Masih Yes. jauh. Tapi ternyata ini bukan menjadi salah satu strategi mereka, Opung. Coba diberhentikan pergerakannya dari seorang Asmo. Namun Bas bakal coba dipakai dengan satu buff flicker. Berhasil mendapatkan satu, tapi ternyata mendapat execution yang miss. Gak kena ke arah manapun dan Alien is coming. Upatasi akan menjadi pilihan. Petrify dia akan begitu saja. Dan Alien yang tersiasat. Hingga overturn dengan damage yang terlalu besar membuat seorang Alien harus hilang begitu saja. Tidak bisa bertahan atas damage dari Ying yang overturn plus execute. Ya nggak kuat untuk menahan damage itu dia sendirian karena belakang, tapi di sisi lain ini banyak banget yang low HP dari tim Red Canids membuat tim Bedel punya napas segar menuju ke area purple yang sudah dicolong, tapi ternyata tidak. Red Canids gak pulang. Surprise attack Dominant Blast yang kedua akan dikeluarkan di war ini menghentikan pergerakan dari tim Red Canids, tapi mereka harus kehilangan Yunsi terlebih dahulu. Pas akan menjadi sasaran selanjutnya. War paling tidak akan bisa menahan, dia pun harus tumbang dan tim Red Canids terbuka sudah untuk mereka mendapatkan Lord ini, Lord penentuan. Walaupun kita lihat tadi ada Paranoid berusaha untuk nge-push di area bawah. Ada split push yang baik, cuma dari tim Red Canids mereka bisa nahan itu. Oke, lihat Bodemonstar. Faraway mencoba untuk bertahan. Upatasi akan menjadi pilihan, tapi lihat ternyata di sana langsung hilang. Terkena satu buah payung, tapi ternyata Faraway masih bertahan di sisi lain. Satu main diamankan dan menjadi Lord yang fix. No debat untuk Red Canids. Apakah ini akan terjadi tiebreaker untuk grup A? Tiga tim mendapatkan 1 poin kemenangan. Oh my God. Apa yang akan terjadi untuk kali ini? Para pemain dari tim Bedel, mereka benar-benar bertahan dengan Lord yang sudah perkasa. Opung Wawa bahkan Paranoid dipaksa untuk mundur. Dipaksa untuk benar-benar bertahan di turret yang terakhir. Lihat tim Bedel, mereka tersisa 2 orang. Paranoid damage terlalu besar. Dia tahan Black Juice-nya, dia tahan Purify-nya. Dia tidak mau terlalu terburu-buru dan tidak ada lagi yang overturn untuk kali ini Opung Wawa. Iya, dari bottom lane-nya Lord-nya udah makal masuk. Ini Lord yang cukup sakit ya dengan maksimum attributes-nya. Belum lagi di bagian tengahnya Rock Potion yang dibuy oleh pemain-pemain Red Canids. Jadi mereka lebih tanky, lebih sustain. Alright, tapi lihat si Eagle yang dikeluarkan. Luna udah harus hilang. Begitu saja Alien is coming bersama dengan satu Purify dan bahkan Alien hilang kembali dari muka bumi. Di sisinya udah 2 orang hilang, para pemain dari tim Bedel. Dan juga di sini Faraway akhirnya kembali lagi ke Lane of Dawn. Lord masih bertengkar dengan bebas. Jumpstyle di depan sana. Faraway masih mau lebih, masih coba untuk bertahan. Dan turret kali ini tidak bisa dipenuh kembali. Faraway hilang jauh dan di sisi Red Canids mendapatkan game yang terakhir untuk mereka.